Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita sungguh bersyukur ketika Ia masih memberikan kita kesempatan dalam melakukan beragam aktivitas kita. Namun saat ini Tuhan meminta kita untuk mendengarkan Dia. Oleh karena itu marilah meminta pertolongannya di dalam doa. Bapa di dalam surga, kuatkan dan teguhkanlah hati kami, sehingga kami semakin hari semakin memahami Tuhan. Dan pemahaman kami itu membawa kami semakin mengasihi Engkau dan mengasihi sesama kami. Ajarlah kami untuk fokus kepada Tuhan, sehingga kami benar-benar memuliakan Engkau dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan kami. Terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan hari ini akan melanjutkan apa yang kita baca di hari kemarin. Akan tetapi hari ini kita akan melanjutkan dari ayat yang ke-5 dan ke-6. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Saudara yang terkasih, seperti yang kita bahas di hari kemarin, kitab Yakobus ini berbicara mengenai iman dan perbuatan. Perbuatan adalah bukti kita beriman kepada Yesus Kristus. Perbuatan adalah ucapan syukur kita kepada Allah. Sehingga perbuatan kita menunjukkan kepada siapa kita menyembah. Perbuatan kita menunjukkan kepada siapa kita beriman. Oleh karena itu ketika kita melanjutkan hal ini, maka kita akan melihat betapa pentingnya orang yang percaya memiliki hikmat. Ketika kita membaca di ayat yang sebelumnya, kita menemukan bahwa orang yang selamat di dalam Tuhan, orang yang telah berada di dalam Kristus, telah mendapatkan anugerah keselamatan itu. Mereka adalah orang-orang yang belum sempurna. Dan sampai pada akhirnya Yesus datang kedua kalinya, disitulah Yesus akan menyempurnakan kita. Akan tetapi dalam masa hidup kita saat ini adalah masa-masa kita untuk terus tiap hari diperbaharui oleh Roh Kudus. Disinilah kita mementingkan hikmat yang daripada Tuhan itu. Sehingga hikmat itu harus diminta kepada Tuhan, karena hikmat itu adalah pemberian Allah. Ketika kita mengingat Salomo, Allah memberikan segala sesuatu kepada dia, tetapi ia juga meminta hikmat dan bijaksana, dan Allah menganugerahkan itu kepada dia. Maka jikalau ada di antara kita yang merasa membutuhkan itu, bukan sekedar merasa, tetapi sedang membutuhkan itu, maka mintalah kepada Tuhan. Sama seperti janji Tuhan, barang siapa yang memintanya, ia akan diberikan. Ini begitu unik, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kenapa unik? Karena yang kita minta adalah perihal atau perkara kerajaan Allah. Kita tidak meminta mobil sehingga besok akan Tuhan berikan. Kita tidak meminta uang sehingga besok Tuhan akan berikan. Kita meminta hikmat, sehingga tujuan hikmat itu ialah supaya kita semakin hari mengenal Tuhan, semakin hari kita mengenal diri kita yang berdosa, semakin hari kita mengenal kebaikan Tuhan. Hikmat itu adalah pemberian Tuhan, sehingga orang-orang yang diberikan hikmat oleh Tuhan harusnya mempergunakan itu sehingga mereka semakin memahami apa yang menjadi isi hati Tuhan. Sehingga ketika kita meminta itu, hendaklah kita jangan bimbang. Karena Tuhan betul-betul memahami siapa anaknya yang memerlukan hikmat itu. Tuhan tahu siapa anaknya yang sedang membutuhkan dia. Oleh karena itu datanglah dengan yakin dan mintalah, pasti Tuhan akan memberikan. Sehingga benarlah apa yang dikatakan firman Tuhan di bagian yang lain. Ketika kita mencari kerajaan Allah terlebih dahulu, maka hal-hal yang lain akan ditambahkan. Hal yang lain tersebut ialah tentang makanan kita, tentang pakaian kita, apa yang kita butuhkan. Sehingga ketika kita meminta hikmat daripada Tuhan, mintalah, karena itu adalah bagian dari kerajaan Allah. Sehingga Tuhan akan memberikan dengan rela hati, dengan sesuka hatinya ketika kita meminta dengan iman.
Ketika kita meminta dengan bimbang, maka kita pun tidak akan menerimanya. Sebab orang yang bimbang itu pasti mempercayai hal yang lain di luar Allah. Hidup ini pasti hanya memiliki dua bagian, percaya Allah atau tidak percaya Allah. Sehingga ketika kita meminta dengan bimbang, berarti ada hal lain di mana kita tidak percaya kepada Tuhan. Ada hal lain di mana kita lebih percaya kepadanya daripada kepada Tuhan. Oleh karena itu, hikmat yang daripada Tuhan bertujuan untuk kita semakin mengenal kehendak-Nya, supaya kita semakin hati-hati berjalan dalam kehidupan ini, supaya kita tidak terjerumus dalam berbagai kesalahan yang sama. Oleh karena itu, iman itu sesuatu yang harus teguh dan rasa percaya diri di hadapan Allah. Sehingga ketika kita membaca Ibrani pasal 11 ayat yang 1, kita menemukan bahwa iman itu sesuatu yang kita perlukan, yang kita harapkan, sekalipun ia tidak terlihat. Sehingga orang yang ragu-ragu adalah orang-orang yang digambarkan seperti gelombang air laut, yang ditiupkan angin kian kemari, yang tidak menentu kemana ia akan pergi. Maka kita adalah orang-orang yang telah dimenangkan oleh Tuhan. Percayalah dan mintalah, sehingga semakin hari kita semakin mengenal Dia dengan hikmat yang benar. Amin. Bapa di dalam surga, tolonglah kami supaya semakin hari kami semakin mengenal Tuhan, dan teguhkanlah hati kami untuk kami semakin percaya diri meminta hikmat yang daripada-Mu, sehingga kami tidak kecewa dalam hidup ini ketika kami memandang kepada Tuhan. Terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus.